Ya, salam jumpa sahabat GKI di dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Leri Tulus Sembantubing dari GKI Pajajaran Magelang. Mari kita mengawali dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi Allah yang penuh kasih, pada saat ini kembali kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, agar semuanya sungguh boleh menguatkan kami di dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya sahabat GKI, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini ialah resonansi hati. Kita akan membaca dari Kolose pasal pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sahabat GKI, saat santai di pagi hari atau sore hari, paling enak saat kita sambil menutup mata, merebahkan diri, ada lagu yang dapat kita dengar dengan lembut sehingga membuat suasana hati menjadi tenang dan damai. Itu yang disebut dengan resonansi. Apa resonansi, saudara? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda, karena ada benda lain yang bergetar yang memiliki frekuensi yang sama. Resonansi sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, resonansi bunyi pada kolom udara dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bunyi. Maka dapat dibuat berbagai macam alat musik. Dan kita tahu ada begitu banyak jenis musik yang bisa memberikan keceriaan di tengah-tengah hidup kita. Alat musik pada umumnya dibuat dengan berlubang agar terjadi resonansi udara, sehingga suara alat musik tersebut menjadi nyaring. Sahabat GKI, sama halnya dengan hati, merupakan tempat terjadinya pusaran gelombang resonansi. Saat begitu banyak persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, dan berpikir rasanya tidak mudah untuk diatasi, keadaan menjadi menekan, mengalami di dalam hidup kita, lalu muncullah suara tangisan yang menggambarkan kesedihan. Begitu juga saat kita mengalami keberhasilan, suasana menjadi gembira, menimbulkan suara nyaring yang penuh semangat, yaitu dengan tawa yang terbahak-bahak. Dalam kehidupan rohani pun, sahabat GKI, resonansi hati memiliki peranan besar. Saat kita mendukung penuh kehidupan seseorang dan mencoba untuk berempati kepadanya, turut merasakan seperti apa yang dialami oleh orang tersebut, maka dengan menyamakan frekuensi yang ada, getaran itu akan mempengaruhi kepada yang mengalami dan memunculkan reaksi tertentu. Bisa termotivasi dengan menghasilkan rasa syukur di dalam diri, sehingga terucap rasa terima kasih kepada Tuhan atas kepedulian dan kasih setianya di dalam pergumulan dan kehidupan. Atau menghasilkan resonansi yang lain, yaitu semangat di dalam diri menjadi terbangun kembali dengan berkata, amin, aku pasti bisa, aku mampu, aku akan bisa menghadapi semuanya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita kepada anak rohaninya Timotius saat mengetahui kondisi yang dihadapi dalam pelayanan pemberitaan Injil. Paulus menuliskan surat dengan dukungan lewat doa yang dinaikkan kepada Tuhan, yang tiada putus-putusnya, agar Timotius benar-benar mendapatkan hikmat dan pengertian serta kekuatan dalam menjalani setiap pelayanannya dengan semangat dan sukacita. Sahabat GKI, apa yang dilakukan oleh Paulus adalah resonansi hati
dengan menyamakan frekuensi terhadap apa yang dialami oleh Timotius. Sehingga Timotius boleh bersemangat kembali dan berpengharapan kepada Tuhan yang memanggil dan mengutusnya. Hati menjadi pusat gelombang resonansi. Karenanya kita perlu mengelolanya agar menghasilkan suara-suara yang sungguh menguatkan dan bukan menyedihkan atau melemahkan. Itulah yang dibutuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Kiranya dalam menghayati minggu-minggu Prapaskah ini, kita juga dapat merasakan resonansi hati ketika kita boleh menyamakan frekuensi hati kita dengan kebenaran Allah yang sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tuhan menolong kita semuanya di dalam menghadapi segala kejadian di dalam hidup ini. Percayalah bahwa ketika kita mau menyamakan resonansi kita kepada Allah yang selalu ada bersama dengan kita, maka hal-hal positif itu akan nampak dan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami mengerti ada begitu banyak suara yang kami dengar ketika kami menghadapi segala persoalan di dalam hidup ini. Karena itu kami perlu menjaga hati kami supaya menghasilkan resonansi yang benar, bukan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif yang membangun semangat di dalam hidup kami. Tolonglah ya Tuhan, agar di dalam menyamakan frekuensi hati kami dengan firman-Mu, itulah yang akan menolong kami, agar di dalam segala persoalan hidup ini, kami tetap melihat pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang beserta dengan kami di dalam segala perjalanan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami di hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Kami percaya Engkau terus akan mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.